Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru pamong penilai uji kinerja, perkenalkan saya Suryani dari SMA Negeri 2 Karanganyar, mahasiswa PPG angkatan ketiga dalam jabatan 2021 akan melaksanakan uji kinerja dengan materi teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia dan pengaruhnya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali dulu dengan berdoa. Silakan Mas Wisnu untuk memimpin doa. Di tempat duduk siap gerak. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai. Selesai. Berikutnya, Bu Guru akan melakukan presensi terhadap kehadiran kalian. Wisnu Baskoro hadir. Saskia Bilqis hadir. Terima kasih. Sehat ya Bilqis. Clarissa, Natasha, terima kasih. Nurjana, Hilda, Zinedine Zaid, hadir. Faradila, hadir. Sudah Bu Guru absen semuanya ya. Untuk menumbuhkan dan meningkatkan rasa nasionalisme pada kita sebagai generasi muda, kita awali pelajaran kita dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak silakan berdiri. Minggu lalu adalah tipologi masyarakat praaksara berdasarkan hasil budayanya, dimulai dari hasil peninggalan pada masa Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, Megalitikum, dan zaman logam atau zaman kepedagian. Sebagai persepsi kita untuk memulai dan melanjutkan pelajaran pada pagi hari ini, kita akan mengambil keterkaitan atau mencari hubungan dari materi yang lalu dengan materi yang sekarang. Materi kita sekarang adalah teori-teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia dan bagaimana pengaruh Hindu-Buddha itu di Indonesia. Ada kaitan yang sangat erat materi yang lalu dengan materi yang akan kita bahas sekarang. Sebagai contoh misalnya, pada pembahasan tipologi masyarakat berdasarkan hasil budayanya, kita tahu bahwa hasil-hasil peninggalan masyarakat praaksara itu terus mengalami perubahan
ke arah yang lebih baik, baik dari sisi kualitas ataupun kuantitasnya seperti itu. Sebagai contoh pada masa zaman logam gitu. Nah, zaman logam itu karena pengaruh dari Vietnam, namanya kebudayaan Dongson. Itu artinya bangsa Indonesia itu bangsa yang sangat terbuka terhadap perubahan di negara lain. Karena negara kita terletak di secara geografis di silang budaya, terletak di dua samudra dan dua benua, letaknya sangat strategis. Wilayah negara kita di pesisir itu hampir semuanya menjadi mulut, jadi pintu gerbang masuknya negara lain ke Nusantara. Termasuk pengaruh India Selatan yang masuk ke Nusantara adalah agama Hindu dan Buddha. Nah, itulah yang akan kita bahas bersama-sama pada pembelajaran kali ini. Ketika kalian mempelajari materi ini, ada banyak manfaat yang kita bisa ambil, bahwa adanya agama Hindu Buddha di Indonesia ini ada sejarah dan latar belakangnya. Nanti pembahasan berikutnya adalah teori-teori masuknya Islam ke Nusantara. Jadi dengan mempelajari materi ini, diharapkan kalian semua sebagai generasi muda akan tumbuh dan meningkat rasa toleransi terhadap antar pemeluk umat beragama yang lain, karena semuanya ada sejarahnya seperti itu. Dan efek dari negara kita yang sangat strategis ini tidak bisa dihindari adanya interaksi dan kontak dengan bangsa lain. Jadi negara kita itu negara yang sangat terbuka, tetapi hebatnya lagi, meskipun banyak pengaruh luar yang masuk, negara kita tetap mempertahankan unsur budaya lama. Nah, sebagai pemberian acuan kepada kalian, pada pembahasan kali ini kita mengacu pada kompetensi dasar 3.5 sesuai silabus apa? Bunyi dari kompetensi dasar 3.5, kalian nanti bisa menganalisis berbagai teori tentang proses dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia, seperti itu. Berikutnya adalah apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Setelah nanti kalian dan kita semuanya menggunakan model pembelajaran problem based learning, metode diskusi ramah, nanti diharapkan kalian yang pertama dapat menganalisis berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha. Yang kedua, menganalisis tentang pengaruh masuknya agama dan kebudayaan Hindu Buddha terhadap kehidupan masyarakat Indonesia dalam hal budayanya. Dan sebagai tugas keterampilan melalui diskusi nanti, kalian membuat resume tentang teori-teori masuknya Hindu Buddha dan pengaruhnya bagaimana Hindu Buddha selama di Indonesia, masuk ke Indonesia, dan bahkan sampai sekarang masih kita bisa lihat bukti-bukti pengaruh yang sangat kuat Hindu Buddha itu sampai ke Nusantara. Saya ingin mengetahui kemampuan awal kalian berkaitan dengan materi kita, yakni teori-teori masuknya Hindu Buddha di Nusantara dan bagaimana pengaruh Hindu Buddha di Indonesia. Maka saya akan mengadakan pretest terlebih dahulu. Bisa dipersiapkan ya, guru akan men-share link Google Form, silahkan nanti untuk dibuka dan dikerjakan soal pretest dari saya. Silahkan dikerjakan, saya beri waktu 5 menit untuk mengerjakan soal pretest.
Ya, baik. Ini terlihat memang pretest 50% nilainya bagus ya, 50% nilainya masih harus banyak membaca lagi. Baik, tidak apa-apa. Ini pretest ya. Mungkin nanti hasil post testnya lebih bagus lagi. Gitu. Baik, anak-anak. Dengan demikian, Bu Guru sudah bisa mengetahui kemampuan awal kalian. 50% nilainya kurang. Mungkin karena belum baca modul ataupun karena materi ini terlalu sulit untuk dipahami, bisa jadi ya. Tapi mungkin yang nilainya di atas KKM, di atas 75, mungkin sudah membaca modul terlebih dahulu ataupun membaca referensi-referensi yang lain, sehingga bisa mengerjakan dengan nilai yang bagus. Bu Guru nanti akan menampilkan atau menayangkan video tentang Candi Ceto. Kemudian beberapa gambar terkait dengan aktivitas penganut Hindu Buddha yang ada di Indonesia. Silakan anak-anak untuk diperhatikan dan nanti kita cari bersama-sama permasalahan apa yang ada di dalam video, dan Bu Guru akan menampilkan juga gambar yang terkait dengan materi kita. Silakan menyaksikan ya, semoga nanti terpecahkan permasalahan kita. Mengenai aktivitas yang bersifat religi pada masyarakat di Bali. Kemudian yang berikutnya adalah, ini mereka sedang melakukan ritual ibadah setiap harinya. Hampir di sudut manapun kita berada di Bali, itu ada bangunan yang bernuansa Hindu Buddha, ada pura di sana. Oleh karena itu, Bali itu disebut sebagai Pulau Dewata. Banyak bangunan yang dibangun untuk menyembah para dewa. Mereka politeisme, percaya dan menyembah banyak dewa. Begitu. Kita akan memecahkan masalah terkait dengan materi kita dari teori masuknya Hindu Buddha melalui diskusi. Permasalahan apa saja itu? Kita simpulkan seperti ini permasalahannya ya. Permasalahannya yang terkait dengan materi kita yang akan kita pecahkan. Nanti Bu Guru akan bagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok akan mendapatkan permasalahan untuk dipecahkan. Setelah itu nanti dipresentasikan. Setelah dipresentasikan nanti ada sesi tanya jawab seperti itu. Baru nanti kita simpulkan bersama-sama. Baik, untuk kelompok 1, permasalahannya adalah bandingkan teori Vaishya dengan teori Ksatria. Kemudian berilah penilaian kelebihan dan kekurangan dari teori ini. Kelompok 2, bandingkan teori Brahmana dengan teori arus balik. Kemudian beri penilaian kelebihan dan kelemahan dari kedua teori ini. Dan yang ketiga ya nanti, bagaimanakah pengaruh Hindu Buddha
yang terlihat dalam seni bangunan, seni rupa dan ukir, seni sastra dan aksara, sistem kepercayaan dan sistem pemerintahan. Kelompok 1, langsung saja nanti setelah Bu Guru kasih kode dan saya persilakan untuk menempatkan diri di kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1, Saskia, Clarissa, Natasha, Fadia, Zinedine. Kelompok 2, Vicky, Intan, Faradila, Fauzia, Yudan. Sebelah sini. Kelompok 3, Wisnu, Nurjana, Afina, Fadila, Iis Ananda, dan Mutiara Eka. Berada di sini. Silakan berkelompok berdasarkan yang sudah Bu Guru sebutkan tadi. Silakan. Silakan untuk kelompok 1 permasalahannya cukup jelas ya. Nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan ke Bu Guru. Kelompok 2 gimana? Silakan dipahami dulu pertanyaannya. Nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan ke guru ya. Silakan dipahami pertanyaan. Nanti jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke saya. Ini kelompok 1. Permasalahan yang harus dipecahkan adalah membandingkan teori Waisya dengan teori Kesatria. Kemudian tidak hanya membandingkan, tapi kalian juga harus menilai mana kelebihan dan mana kekurangan dari teori tersebut. Bagaimana kelompok 3? Sudah hampir selesai? Belum? Ini mungkin lebih analisanya lebih harus banyak ya. Materinya agak banyak untuk permasalahan yang harus dipecahkan kelompok 3. Silakan. Dalam pembelajaran ini ada 3 penilaian. Yang pertama penilaian tertulis, tadi kalian sudah pretest ya. Nanti di akhir pembelajaran ada post-test. Kemudian nanti ada penilaian sikap, bekerja sama, jujur, tanggung jawab, bagaimana selama diskusi dan pembelajaran berlangsung. Dan untuk penilaian keterampilan nanti keaktifan kalian dalam diskusi, respon terhadap pertanyaan teman, kebenaran jawaban yang disampaikan, artikulasi atau pelafalan kalian dalam menyampaikan pendapat ataupun menjawab pertanyaan dengan teman kalian. Itu menjadi kriteria penilaian guru. Termasuk dalam diskusi ini, guru juga melakukan penilaian. Kita mulai dulu presentasi. Kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Teori Waisya yang disebarkan oleh kaum Waisya atau penjaga dari India, dikemukakan oleh M.G. Krom. Kelemahan dari teori Waisya adalah para pedagang tidak menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Kedatangan golongan Waisya ke Indonesia hanya untuk berdagang, bukan untuk menyebarkan agama Hindu-Buddha. Sebagian besar kerajaan Hindu-Buddha terletak di pedalaman. Jadi, jika pengaruh Hindu-Buddha di bawah kaum pedagang, tentunya kerajaan-kerajaan tersebut terletak di daerah pesisir. Kelebihan dari teori Waisya. Yang pertama, banyaknya SDA di Indonesia membuat para kaum Waisya atau kelompok pedagang tertarik untuk bertransaksi jual beli di Indonesia. Yang kedua, kebanyakan pedagang yang datang di Indonesia adalah orang yang berasal dari India. Jadi, ada kemungkinan seraya pedagang mereka juga menyebarkan agama Hindu-Buddha. Yang kedua, ada teori Ksatria yang disebarkan oleh para prajurit yang kalah perang
meninggalkan India dan dibentuk koloni dikemukakan oleh F.D.K. Bose. Kelemahan dari teori Ksatria adalah tidak adanya bukti tertulis bahwa telah terjadi kolonialisasi oleh ksatria Hindu yang berasal dari India. Kedua, golongan ksatria tidak menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallava yang terdapat dalam kitab Veda. Yang ketiga, teori tidak mungkin pelarian ksatria dari India mendapat kedudukan mulia sebagai raja di wilayah lain. Kelemahan dari teori ksatria adalah adanya semangat berpetualang para ksatria. Para ksatria membangun koloni dan menjalin hubungan dengan kerajaan India. Para ksatria yang melarikan diri dari India mendirikan kerajaan baru di Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya, silakan duduk kembali. Nah, dari penilaian guru tentang nilai keterampilan unjuk kerja, nilainya sangat bagus ya, dari pelafalan sampai inti dari yang disampaikan itu sangat logis mengenai penilaian terhadap kelebihan dan kekurangan teori Ksatria dan teori Waisya. Bagaimana dengan umpan balik dari kalian sebagai kelompok lain yang memiliki permasalahan yang berbeda? Silahkan berikan pertanyaan ataupun tanggapan terkait dengan masalah kelompok 1. Silahkan, kelompok berapa yang mau mengajukan pertanyaan terlebih dahulu? Siapa? Kelompok berapa? Bagus. Kelompok 2, silahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Mengapa golongan ksatria itu tidak bisa berbahasa Sanskerta, tidak menguasai bahasa Sanskerta? Cukup jelas pertanyaannya ya. Nah, terima kasih. Silakan duduk kembali, Adia. Baik, langsung jawab. Kelompok 1 di situ saja nak, apa? Ada ke teman. Agak maju. Saya Saskia Bilkis Aziza dari kelompok 1 izin menjawab pertanyaan kelompok 2. Jawabannya yaitu karena yang boleh membaca dan mempelajari kitab dengan bahasa Sanskerta dan huruf Pallava adalah kaum Brahmana. Sehingga kaum ksatria tidak diperbolehkan mempelajari bahasa Sanskerta dan huruf Pallava. Terima kasih, sekian. Ya, bagus sekali. Terus untuk jawaban dari kelompok 1, cerdas ya. Pertanyaannya tadi, mengapa kaum ksatria itu tidak bisa berbahasa Sanskerta? Karena yang diperbolehkan membaca dan diberi kewenangan untuk menguasai bahasa Sanskerta untuk membaca kitab Veda itu di India sana menurut kelompok 1 itu hanya golongan Brahmana saja gitu. Ya, terima kasih. Sekarang saya berikan kesempatan untuk presentasi kelompok 2. Silahkan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan nak, sini depan. Kekurangan 1. Kaum Brahmana dilarang untuk menyeberangi laut. 2. Bahasa Sanskerta sangat sulit untuk dipelajari. Teori arus balik. Kelebihannya 1. Adanya buktinya berupa peninggalan prasasti. Kekurangan, kemungkinan orang Indonesia pergi ke India untuk pelajari agama dan kebudayaan Hindu Buddha sangat sulit. Sekian presentasi dari kelompok 2. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia dari perwakilan kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jelaskan salah satu bukti yang memperkuat teori Brahmana. Bukti
nyata yang dijadikan dasar dari teori Brahmana adalah prasasti Indonesia yang pertama ditemukan menggunakan bahasa Sanskerta. Sedangkan di India bahasa itu hanya digunakan dalam kitab suci dan upacara agama Hindu. Bahasa Sanskerta adalah bahasa luas tinggi sehingga tidak semua orang dapat membaca dan menulis bahasa Sanskerta. Dan hanya kaum Brahmana yang dapat menguasai bahasa Sanskerta dan membaca kitab suci Weda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Seni sastra dan aksara. Orang-orang di Indonesia mengenal, membaca, dan menulis bahasa Sanskerta atau huruf Pallawa. Seni sastra pada kebudayaan Hindu Budaya ada kitab Arjuna Wiwahana karya Empu Kanwo, Barata Yuda karya Empu Seda, dan Empu Panulo Sutasona karya Empu Tantular. Adapun kata dalam bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Sanskerta seperti Sanskerta di Sinambara, Henta di Arta, atau Gembala di Gepalang. 4. Sistem keagamaan. Indonesia menganut kepercayaan animisme, yaitu kepercayaan kepada roh nenek moyang, serta dinamisme, yaitu kepercayaan terhadap benda-benda gaib. Sehingga kepercayaan tersebut berangsur-angsur hilang dan digantikan ajaran agama Hindu dan Buddha. 5. Sistem pemerintahan memiliki pengaruh terhadap munculnya kerajaan yang menggantikan sistem kesukuan dan desa yang sebelumnya diterapkan. Raja didewakan atau dianggap titisan dewa di bumi. Setelah meninggal, raja akan diperabukkan dan abunya disemayamkan di candi-candi. Sekian presentasi dari saya perwakilan kelompok 3. Apabila ada kurangnya dan salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3 yang sudah dengan sangat bagus juga, seperti kelompok-kelompok lain juga sangat bagus presentasinya, telah mempresentasikan permasalahan yang tadi saya berikan. Bagaimana pengaruh Hindu Buddha itu dalam berbagai hal, seni bangunan, seni sastra, sistem pemerintahan, dan sistem kepercayaan. Dari apa yang dipresentasikan kelompok 3 diwakili oleh Wisnu tadi, silahkan kelompok 1, mungkin ada pertanyaan. Kelompok 2, silahkan kelompok 1 dulu untuk memberikan pertanyaan mungkin. Saya Zinedi Yazid dari kelompok 1, izinkan pada kelompok 3 jelaskan perbedaan fungsi candi di India dengan di Indonesia. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pertanyaannya, jelaskan perbedaan candi tipe yang unsur Hindu dengan unsur Buddha, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afina Isa dari perwakilan kelompok 3 izin menjawab. Pertanyaannya, jelaskan perbedaan fungsi candi di India dengan Indonesia. Jawabannya, candi di India itu disebut dengan Dewa Graha yang artinya rumah dewa. Di India, candi berbentuk bangunan kuli yang berfungsi sebagai tempat ibadah pemujaan dewa-dewi atau tempat suci, atau juga bisa disebut dengan Dewa Stanam dan Tastalam atau surga di bumi. Sehingga candi ini merupakan tempat suci yang menghubungkan antara manusia dan dewa. Sedangkan candi di Indonesia itu disebut dengan Candika Graha yang artinya adalah rumah dewi bernama Candika, yang merupakan nama lain dari Durga, sang dewi kematian. Candi di Indonesia itu berfungsi sebagai tempat makam raja, pemujaan roh nenek moyang, dan pendarmaan terhadap raja yang telah meninggal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menganalisa dan mengevaluasi
mengenai pemecahan masalah yang sudah kalian presentasikan dari diskusi tadi. Permasalahan pertama tadi muncul dari kelompok 1, diminta untuk membandingkan teori kesatria dan teori Waisya. Saya kira sudah sangat jelas ya untuk bagaimana teori ini. Kalau Waisya yang membawa Hindu Buddha adalah kaum Waisya atau pedagang. Sedangkan yang Satria itu yang membawa Hindu Buddha adalah kaum kesatria. Karena mereka kalah perang gitu ya dalam narasi kalian, hingga tabu kalau mereka kembali ke negaranya, kemudian mereka jadi ke Nusantara. Hanya saja permasalahannya adalah kelebihan dan kekurangannya yang perlu kita analisa di sini. Kelebihannya, kalau kesatria itu jiwa petualangnya itu tinggi, jadi sepertinya masuk akal kalau mereka itu sampai datang ke Indonesia. Tapi kelemahannya, sampai sekarang belum ditemukan koloni orang-orang India yang pernah ada di Indonesia. Ini menjadi catatan gitu. Apakah teori ini benar atau tidak? Ya, teori Waisya, oke, memang sejak abad ke-1 interaksi karena motivasi dagang itu ada terjadi di Nusantara. Tetapi apakah mereka berperan terhadap masuknya Hindu Buddha sampai dianut sampai sekarang? Apakah mereka ini adalah peran mereka? Ini juga ada kelemahannya karena mereka tidak menguasai bahasa Sanskerta. Oke, kita evaluasi hasil evaluasi dari kelompok 1, jawabannya bagus sekali ya. Dan dari sastra dan kemudian ada Ramayana, ada Mahabharata yang tertulis dalam relief Candi Prambanan Ramayana. Ya, kalau Mahabharata ada di Candi Borobudur. Kemudian sistem pemerintahan juga gelar raja itu berasal dari India. Sebelumnya kepala suku. Dan sistem kepercayaan jelas ya, kita sampai sekarang pun masih banyak yang menganut agama Hindu dan Buddha, terutama Pulau Bali itu masih yang menganut agama Hindu Buddha. Itu tadi tahap mengevaluasi dan menganalisa hasil diskusi ketiga kelompok yang baru saja. Terima kasih. Bangsa Indonesia sejak zaman dulu itu negara yang sangat terbuka terhadap perubahan, termasuk agama Hindu Buddha. Tetapi hal yang menarik dan sangat luar biasa adalah meskipun mereka sangat open, sangat terbuka, tetapi tidak menghilangkan unsur budaya asli yang menjadi ciri khas dan kepribadian ketimuran. Jadi sekarang kalian tidak bisa menutup diri, jelas tidak bisa ya, tetapi harus tetap kepribadian budaya ketimuran itu menjadi fondasi kalian dalam bergaul agar tidak terombang-ambing terhadap arus budaya globalisasi. Silakan, ada hal yang menarik atau pelajaran apa yang bisa kita ambil dari materi guru tadi? Silakan. Adakah hal yang menarik dari materi guru tadi yang kita bahas tadi? Silakan, Fauzia. Ya. Sebagai refleksi, salah satu mewakili untuk mengambil apa pelajaran yang bisa kita ambil dari materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia ingin menjawab pertanyaan guru tadi. Ada materi yang menurut saya berkesan adalah saat masuknya pengaruh Hindu Buddha di Indonesia yang sudah dijelaskan secara rinci tentang teori-teori Buddha. Terima kasih. Ya. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah banyaknya argumen tentang yang berperan serta terhadap Hinduisasi Indonesia. Bisa saja itu tidak hanya kaum Brahmana atau Waisya saja berjalan bersama-sama. Mungkin saja Waisya juga bisa berperan karena mereka nanti pada akhirnya menikah. Kemudian
dengan penduduk Nusantara, dan bisa jadi Brahmana juga, atau bisa jadi ada peran orang Indonesia sendiri yang datang ke India untuk belajar agama Hindu Buddha. Semuanya berperan setara bersama-sama seperti itu. Untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami materi ini, guru akan mengadakan post test. Guru akan meng-share link Google Form untuk kalian menggunakan tes dari guru ya. Sudah? Link dari guru sudah ya? Melalui WhatsApp grup, link untuk post test silahkan untuk dikerjakan. Waktunya 5 menit. Lebih cepat lebih baik karena tadi kalian sudah guru dan kalian semuanya diskusi terkait materi kita. Hasil prosesnya cepat saja ya, mengerjakan prosesnya. Nah, sudah 7 orang yang menjawab. Hasilnya semoga lebih baik ya. Nah, silakan ini. Wisnu 8, Fadila 10, Fadia 10, Fauzia 10, Natasha 10, Nurjana 10, Mutiara 8, Afina 10, Faradila 8, Intan 10, Saskia 10, Jinedin 10. Sudah menjawab semuanya? Ya, baik. Iis Ananda 6. Tidak apa-apa. Berarti ada 1 yang belum tuntas. Akan guru share link untuk materi dan tugas remedial. Hanya pada kompetensi yang tidak tuntas saja. Jadi tidak perlu mengulangi semuanya ya Iis. Ya. Ya, silakan nanti akan guru bagi linknya ya. Tidak apa-apa. Baik, untuk materi pelajaran kita yang akan datang, kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu Buddha di Indonesia. Silakan nanti kalian pelajari materi ini di modul yang sudah kalian punyai. Kalian harus tetap menjaga protokol kesehatan agar level di Kabupaten Karanganyar ini semakin membaik dan kita beraktivitas seperti sedia kala. Apa 5M yang sudah kita pahami bersama? Yang pertama adalah memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, jaga jarak. Yang keempat, batasi mobilitas. Yang kelima, menjauhi kerumunan. Silakan Wisnu memimpin doa. Dibantu siap gerak. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih anak.